wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib Habib Soleh Al-Habsyi, Habib Anis Al-Aidrus. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula para guru-guru, wabil khusus Sahibul Bait, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, panjangkan usianya, dan seberataan yang hadir pada malam hari ini. InsyaAllah segala hajat pian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hambanya yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau pernah berkata, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka tanda-tandanya adalah hamba itu selalu dikerahkan oleh Allah untuk berbuat amal-amal yang baik, yang soleh. Mau nggak mau? Mau nggak mau, kalau Allah sudah cinta sama seorang hamba, hamba itu pasti berbuat kebaikan, berbuat yang baik. Hadir majelis, zikir, sholat di masjid. Ini berarti bertanda Allah cinta lawan orang-orang seperti itu. Dan kata Habib Abdullah Haddad, jika Allah sudah benci sama seseorang hamba, maka akan dipermudah untuk melakukan hal-hal yang gak baik, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sya'a am aba, mau gak mau, orang itu pasti berbuat hal-hal yang gak baik. Karena Allah sudah nggak peduli dengan orang itu. Maka alhamdulillah hadirnya pian seberataan, apalagi istiqomah di majelis-majelis seperti ini, pertanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring kita semua menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang kita harapkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbuat kebaikan hingga akhir hayat kita, hingga akhir usia kita, diakhiri dalam keadaan husnul khatimah, hingga kita bisa berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man aradal murafaqah fa alaihi bil muwafaqah wa ibti'ad anil mukhalafah. Siapa yang hendak mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kayak apa cara nang bujur? Cara nang bujur adalah muwafaqah, maumpati apa nang diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ibti'ad anil mukhalafah, dan menjauhi apa yang kada diketuji oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maumpati Rasul, meniru Rasul, menjauhi apa yang kada diketuji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda-tanda orang itu akan berjumpa dan kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rabi'ah, ketika itu beliau usianya masih muda, sekitar usia di atas 10 tahun, belum dewasa, selalu berkhidmat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak memiliki rumah, tinggal bersama sahabat yang lain di masjid baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabus Suffah menyediakan air wudu gasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan tempat sembahyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-harinya khusus melayani baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rabi'ah bin Ka'ab. Belum besar, masih kecil, cinta sama Nabi, melayani Nabi, waktunya dihabiskan untuk Nabi, bersama Nabi 24 jam. Nabi tidur, dia menunggu di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW karena takut tengah malam Nabi bangun, nanti tidak ada yang melayaninya jika dia tinggal pulang ke Masjid Nabawi. Maka ketika itu Nabi Muhammad melihat betapa besar khidmah, bantuan yang dikerahkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Maka Rasul SAW seseorang yang akhlaknya luar biasa, budi pekerti yang luhur, selalu membalas budi bagi siapapun yang berbuat baik kepada baginda Muhammad SAW. Maka Rasul menawarkan kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, salni syai'an, pian hendak apa akan aku beri, ujar Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Allah menciptakan segalanya, langit, bumi, surga, neraka, semua kada diciptakan kecuali karena Allah menciptakan baginda Muhammad. Artinya jika Rasul menawarkan salni syai'an, mintalah pian kepada ulun, apa nang pian hendaki, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Rabi'ah kada punya harta, kada punya rumah, kada punya tempat tinggal. Jaka sidin meminta dunia, sidin kawak menjadi orang yang sugih, kawak menjadi orang yang mampu. Namun ya Rasulullah, ujar sidin, beri aku waktu, aku akan berpikir apa yang aku harapkan, aku mintakan kepada pian ya Rasulullah. Karena ini suatu kesempatan yang luar biasa, kada main-main. Ya Rasulullah, hadang setumat ulun hendak berpikir. Maka diberi waktu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari kemudian Rabi'ah memikirkan, jika aku minta dunia, dunia habis. Kada ada artinya dunia. Dunia jika ada harganya, maka Allah kada mungkin memberi seteguk air kepada orang yang kada beriman kepada Allah. Karena dunia kada ada harganya, Allah berikan kepada siapapun yang hendak. Maka dari itu Rabi'ah berpikir. Akhirnya beberapa hari kemudian Nabi Muhammad menanyakan kepada Rabi'ah, sudahkah dapat apa nang pian hendak? Sudah ya Rasulullah. Apa nang pian hendak, kata Nabi Muhammad? As'aluka ya Rasulullah murafaqataka fil jannah. Aku minta mendampingimu di surga ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Terkejut Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ngajari Rabi'ah? Ini permintaan yang besar, permintaan yang istimewa, permintaan yang berat. Nabi Muhammad SAW nggak seperti kita. Amun orang wah ini surga ikam sudah, surga ikam sudah, di akhir hisab gampang kita berpadah surga lawan orang lain. Nabi minta ya Rasulullah, aku minta mendampingi di surga. Apa jar Nabi? Nabi memadahkan, ini permintaan yang besar ya Rabi'ah. Fa'inni bikathrati sujud, amun kayak itu tolong aku, kata Rasul. Tolong aku banyaki ikam sembahyang. Banyaki ikam sujud. Kada gampangan. Artinya apa? Rasul pun memerintahkan Rabi'ah untuk membantu. Rasul memenuhi permintaannya. Rasul yang memiliki surga, Rasul yang memiliki semuanya, kekasih Allah. Tapi minta tolong kepada Rabi'ah, tolong aku untuk memenuhi doamu, permohonan. Fa'inni bikathratis sujud, banyaki sembahyang. Artinya apa? Di samping kita melakukan sembahyang 5 waktu yang difardukan oleh Allah, banyaki sholat rawatib, sholat sunnah-sunnah yang lain. Kenapa? Amal yang paling diketujui oleh Allah, paling diketujui oleh Allah adalah yang difardukan. Dan jika hamba itu melakukan yang disunahkan, fakuntu sam'ul ladzi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan. Wa basarul ladzi yubsiru bih, dan menjadi pandangan yang dia gunakan. Wa yaduhul ladzi yabtishu biha, jadi tangan yang dia gunakan. Wa rijluhul ladzi yamshi ma'aha, dan yamshi ma'ahu, menjadi kaki yang dipakai buat berjalan. Artinya apa? Pandangannya, telinganya, tangannya, kakinya, seberataan akan menjadi apa yang diridhoi oleh Allah jika orang itu melakukan apapun yang disunahkan.
oleh Allah, oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya al jannah mahi balas, surga itu enggak gratis. Kita ini rancak ya. Syaitan itu enggak guring. Setan enggak tidur, kita tidur. Setan itu lebih cerdas. Setan itu disebutkan dalam Al-Quran, dia menggoda manusia itu dari depan, namun kadang-kadang dari belakang, kadang-kadang dari kanan, kadang-kadang dari kiri, kadang-kadang dari atas, kadang-kadang dari belakang, dan dia menggoda kita. Diberi bekal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nang pian hendak panjang umur? Setan ente panjang umur sampai hari kiamat. Minta senjata. Dikasih bi khailik, di Al-Quran disebutkan dengan kuda-kudamu, dengan senjata apapun yang pian hendak, silahkan. Karena ini permintaan setan setelah dikutuk oleh Allah. Karena mereka ablasa mir rahmatillah, putus dari rahmatnya Allah, ablas, jadilah iblis dan keturunannya. Maka dari itu setan enggak tidur. Kalau setan melihat hamba itu sudah beribadah kepada Allah, sembahyangnya bujur, sunnahnya bujur, setan di situ masuk. Akhirnya orang yang tadinya menganggap dia ini sudah baik, akhirnya dia lebih sibuk hal-hal yang enggak wajib ketimbang yang wajib. Disibukkan hal-hal yang enggak wajib ketimbang yang wajib. Siapa yang menggawe? Yang menggawe adalah syaitan. Dia kesana kemari ziarah dari Sabang sampai Merauke, dia elangi, tapi di rumah kuitannya sudah tuha, kada pernah dia cium tangannya setiap pagi. Durhaka kepada kuitan. Dia kesana kemari hadir haul, minta doa sama para wali Allah, sekalipun kada pernah minta doa kepada kuitannya. Dia luar biasa zikir wiridnya semalaman kada guring, tapi sembahyang subuhnya ketinggalan. Nah, inilah tipu daya syaitan. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada kita untuk kita minta tolong kepada Allah. Bukan cuma menjauhi maksiat, tapi ketika kita ibadah pun kita minta tolong sama Allah supaya ibadah kita ini terbebas dari godaan syaitan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitan. Kita hendak baca Quran aja diperintahkan minta tolong, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya Quran ibadah? Kita ngaji ibadah, tapi namun pian hendak baca Quran minta tolong kepada Allah supaya apa? Supaya kada kelabuhi oleh syaitan, kemudian amal kita ini bukan lillah, akhirnya amal kita nggak diterima sama Allah. Sehingga banyak orang zaman sekarang ini mereka menganggap mereka telah melakukan amal itu nang bujur-bujur lurus, padahal itu amal yang paling buruk yang dia lakukan. Dia nggak merasa sama sekali. Karena apa? Inilah gawean syaitan supaya kelak dia mendapat kekawanan nang hibak di neraka bersama cucu-cucu Adam yang telah membuat syaitan ablasa mir rahmatillah, putus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, amun kita hendak bertamu di rumah seseorang dan rumah itu dihadang oleh anjing yang buas, anjing yang ganal-ganal, 5 ekor besar di rumah itu, kita hendak bertemu lawan nang punya rumah, kadakawa kita menghalang anjing itu dengan diri seorang. Amun kita lempar batu, anjing itu akan mengejar kita, bujur. Amun kita lari, anjing itu akan menggigit kita. Caranya kita nggak bisa lawan anjing itu sendirian. Yang kita kawa adalah kita telepon orang yang punya rumah. Tolong ulun kada kawa ketemu lawan pian, kecuali pian buka pintu pian, pian usir anjing-anjing pian. Begitu pula kita kada kawa melawan setan seorangan. Yang kita kawa adalah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kami ini nggak mampu ya Allah untuk berbuat taat, dan kami nggak mampu untuk meninggalkan maksiat, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah melindungi kita, sungguh kata Allah dalam Al-Qur'an, di antara hamba-hambaku laisa 'alaika sultan, kamu enggak memiliki kekuasaan untuk seorang hamba yang telah dipilih oleh Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Enggak bisa dikuasai oleh syaitan, karena syaitan yajri majra dam, dia mengalir dalam aliran darah kita. Selalu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit-penyakit hati kita, penyakit-penyakit yang mengotori, yang menodai ibadah kita. Perlu kita mengetahui bagaimana ilmu fikih, perlu kita mengetahui bagaimana ilmu penyakit-penyakit hati, karena
Man tafaqqah wa lam tasawwaf faqad tazandak. Wa man tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad man tafaqqah wa lam tasawwaf faqad tafassak. Wa man tasawwaf wa lam tafaqqah faqad tazandak. Ya, siapa yang dia fikihnya luar biasa tapi tidak pernah mengaji tasawuf untuk membersihkan rigat-rigatnya hati, akhirnya dia dari fasik. Semua yang makruh dia langgar, kada apa-apa sekedar makruh aja. Kemudian orang yang ketujuh sekedar tasawuf aja, tidak pernah hadir majelis-majelis fikih, kada tahu kayak apa syariat Allah, kada tahu kayak apa nang haram, apa nang halal, maka dia akhirnya zindik. Cukup meninggalkan sembahyang, tapi kisahnya ma'rifat. Nah, ini yang perlu kita benarin. Perlu kita benarin. Alhamdulillah kita punya syariat-syariat yang kokoh, bukan syariat rasa-rasa, bukan ujar-ujar, tapi semua ini sudah pasti dalilnya nakli dalam Al-Quran dan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busyra lana ma'asyiral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadim lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akramul umami. Ini kabar gembira gasantian seberataan. Ma'asyiral Islam, kita memiliki fondasi syariat yang kokoh. Ketika Allah utus sebaik-baik utusannya baginda Muhammad, maka pian seberataan menjadi sebaik-baik umat, yaitu umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh nyaman benar kita bisa berkumpul bersama, membaca maulid, bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penyebab kita mendapatkan hidayah, taufik dan rahmah dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidupnya itu bermanfaat ketika Rasul hidup, dan meninggalnya Rasul pun tetap bermanfaat untuk umat-umat setelah Nabi Muhammad SAW, untuk umatnya setelah Nabi Muhammad. Kita jauh dari Nabi Muhammad, tapi sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tetap bermanfaat kesan kita sebentar. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasulullah wajadallahu tawwabar rahim. Andai kata mereka itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah menzalimi dirinya dan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, kemudian minta tolong kepada Nabi Muhammad, wasilahnya Rasul, akhirnya dia akan mendapati Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah menyayanginya berkat wasilah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan bahkan Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengadab, menimpakan bala selama Nabi Muhammad ada di antara mereka, dan Allah tidak mungkin menimpakan bala selama orang-orang itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat kita semua selamat dan insyaallah terumpat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah hidupkan hati kita yang kotor, insyaallah Allah bersihkan hati kita yang kotor, insyaallah Allah berikan kita mahabbah cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, salehah, anak-anak yang cinta dengan ilmu, anak-anak yang meneruskan daripada perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah jadikan kita hamba yang dicintai Allah. Allah ampuni dosa kedua mata kita sehingga mata kita dapat memandang wajah indah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ampuni dosa seluruh anggota tubuh kita. Ya Allah, Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiah. Allah panjangkan usia kita dalam keadaan taat beribadah. Allah jadikan rezeki kita rezeki yang halal, rezeki yang membawa kita menjadi baik, rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang barokah. Allah panjangkan usia kedua orang tua kita, yang telah meninggal dunia. Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah kumpulkan mereka bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi zidna ilma, Allahumma rabbi zidna ilma, Allahumma rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzakana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik. Allahumma inna dha'ifa qawi fi ridhaka dha'if. Allahumma inna dha'ifa qawi fi ridhaka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa tuqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ila a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal khayat min jamil khairat
fil hayat wa ba'dal mamat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan 'inda al hisab wa amanan minal 'adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Habib. Wa naqul jazakumullah khairan katsiran. Cara selanjutnya tahlil dan doa. Dan hal ini kita mintakan kepada Guru Anukan untuk bertahlil dan baca doa Al-Habib Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على
محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وصحبه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم حير أمة سيدنا محمد اللهم وسر وحدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الحرج ببدك إلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنبياء المرسلين وعلى كل والصحابة والقرابة والتابعين إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح جد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح ذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح أولياء والصالحين خصوصا إلى روح الشيخ محمد أرسل أباني كلام بيان خصوصا إلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني خصوصا إلى روح جده محمد بن عباس باسم بازيري خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر عيجلني خصوصا إلى روح الشيخ سمن المدني خصوصا إلى روح جده علي بن محمد بن حسين الحبسي سيد المولد خصوصا إلى روح أمي سيدي هادجة اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.